Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama kami hormati kepada Dewan Direksi PT Asuransi Takaful Umum, Bapak Ahmad Masfuri, Bapak Iram Bayu Aji, dan Ibu Melda Maisyarah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Group Head PT Asuransi Takaful Umum. Yang kami hormati teman-teman insan Takaful PT Asuransi Takaful Umum. Dan yang kami hormati kepada Ustadz kita yang insya Allah akan membawakan acara tema pada pagi ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Khairin LC MA. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua, hingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang mana kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama memperbaiki hati-hati kita untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita adalah umat-umatnya yang selalu senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, insya Allah mari sama-sama kita membaca basmalah agar dapat acara pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan untuk pertama, sebelum Ustadz memberikan materi, akan ada doa pagi yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rahadian. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, insan takaful yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita mulai FMS pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan, kita impikan dapat tercapai diridhoi Allah dan diberkahi Allah. Baik, sebelumnya mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah dalam diri kami agama kami yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah pula pada kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali nanti. Dan jadikanlah kehidupan itu sebagai penambah kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai tempat kami beristirahat dari segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yakinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu keimanan yang abadi, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, agama yang lurus, rizki yang baik, kesembuhan dari segala macam penyakit, kesehatan yang langgeng,
kesiapan bersyukur atas kesehatan, dan memohon kepadamu kecukupan dari manusia. Allahumma ftah lana fathan mubina, wa nasurna nasran aziza, wahdina syiratan mustaqima, waj'al a'malana fi hadhihi syarikati da'watan wa jihadan li'i kalimatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kejayaan yang nyata, kesuksesan yang mulia, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan di perusahaan ini sebagai dakwah dan jihad kami untuk menegakkan syariah-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa sabitna wa sakkil mawazina wa hakkik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salawatana wa ghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu seindah-indah persoalan, sebaik-baik doa, sebagus-bagus keuntungan, seindah-indah pekerjaan, sebaik-baik pahala, sebagus-bagus kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Tetapkanlah kami dalam kebenaran dan beratkanlah timbangan amal kebaikan kami. Kokohkanlah iman kami, tinggikanlah kedudukan kami, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kami memohon kepadamu kedudukan yang tinggi di dalam surgamu. Ya Allah, sesungguhnya tiada kemudahan kecuali yang Kau kehendaki menjadi mudah, dan hanya Engkaulah yang dapat menjadikan segala kesusahan menjadi mudah. Maka mudahkanlah urusan dan pekerjaan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rahadian yang telah membacakan doa pada pagi ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada acara inti pada pagi ini. Insya Allah dengan tema kita adalah mantap berhijrah. Insya Allah nanti akan diisi oleh Dr. Khairin LCMA. Jadi Ustadz sudah ready? Apa tadi? Kayaknya tadi klip ya? Ya, bismillah, tes. Oh, udah masuk. Baik, Ustadz. Perkenalkan, saya dengan Agung. Insya Allah saya akan membawakan acara pada pagi ini. Baik, ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada acara inti, sebelum Ustadz memaparkan, saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama adalah Ustadz Dr. Muhammad Khairin LCMA. Beliau saat ini menikah dengan 4 anak. Riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan S1 di International Islamic College Tripoli, Libya pada tahun 2008 dan menyelesaikan S2 dan doktornya di University of Malaya bidang Usluhuddin di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015. Dan alhamdulillah pada saat ini Ustadz sudah menyelesaikan kurang lebih 17 karya ilmiahnya dan saat ini beliau aktif di Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat di Majelis Ulama Indonesia dan aktif sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ustadz, tema kali ini kita adalah tentang mantap berhijrah. Ini adalah suatu tagline kita di PT Asuransi Takaful Umum. Salah satunya adalah mantap berhijrah. Jadi kepada Bapak dan Ibu nanti bisa mendengarkan pemaparan dari Ustadz Dr. Muhammad Khairin LCMA. Insya Allah waktunya nanti sampai jam 9.20 Ustadz. Dan nanti akan dilanjutkan sesi kedua yaitu tanya jawab kurang lebih 10 menit. Jadi
kepada Ustadz atas waktunya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fadhahu wa ba'dahu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat mobil muqaddimah, jajaran direksi takaful umum. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik, kesehatan dan juga keberkahan sehingga dapat memandu dan memimpin, memajukan perusahaan yang kita cintai ini. Seluruh pimpinan di setiap levelnya dan amilin-amilat, Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk dapat hadir berhimpun di Jumat pagi ini. Mudah-mudahan Jumat berkah ini melimpah ruah dalam kehidupan kita semuanya, di dalam meniti membangun rumah tangga dan juga memajukan perusahaan yang kita cintai ini. Mohon izin, saya langsung, apakah suara dan presentasi saya terdengar dan terlihat secara jelas? Jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, jauh sebelum saat ini seringkali COVID seringkali dijadikan sebagai starting point di dalam seluruh perubahan. Contoh nyata dari perubahan yang saat ini kita rasakan dan sebagian kita sudah mulai menikmati adalah akibat COVID ini kemudian kita terbiasa untuk melakukan kerja-kerja secara online. Sesuatu yang sesungguhnya oleh banyak pihak dahulu pernah dilakukan sebelum ada COVID, ya. Tetapi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Isu yang seringkali didiskusikan, disampaikan oleh para pakar adalah terkait perubahan iklim. Itu juga tensi geopolitik, perang Rusia dan Ukraina, ini seringkali menjadi alasan terhadap perubahan-perubahan, termasuk juga mungkin perubahan BBM dan harga makanan pokok, begitu ya. Nah, tetapi perubahan-perubahan itu diperparah dengan perubahan COVID, ya. Ini data pekan lalu saya ambil, saya belum sempat mengupdate pada pekan ini, tapi saya mendengar, membaca juga bahwa sudah mulai ada varian baru, ya. Sudah ada mulai varian baru yang mengintip dan mengintai kehidupan kita, yang saya meyakini nanti juga akan berdampak kepada cara-cara kita bekerja, cara-cara kita menjalani kehidupan ini. Namanya katanya Centaurus, ya, nama ininya, nama variannya. Tentu di awal ini kita ya, presentasinya tidak bergerak itu? Tidak bergerak? Iya, tidak bergerak. Coba saya ulang lagi kalau gitu ya. Langsung tantangan global ini, Ustaz. Sudah masuk? Iya, ini kayaknya slide keempat, Ustaz. Tantangan global. Iya, betul. Yang pertama kan
gambar saya. Baik, Ustaz. Masa di situ terus kan? Kemudian yang kedua outline, yang ketiga mulai outline yang pertama. Ini yang keempat. Mohon Ya. izin Ustaz, Ya, apa saya bisa bantu untuk presentasi atau gimana Ustaz? begitu. Saya berarti share dulu nih. Share ke nomor yang kemarin Ustaz. Boleh Ke nomor yang kemarin, Ustaz. tag saya supaya naik ke atas. Ini antum. Iya, ke WA Ustaz. Ya, teks WA anak supaya nomor antum ke atas Oh, biar iya. saya nge-share-nya gampang. Sudah Ustaz. Baik. 0119. Iya. Udah saya share? Ya, baik. Dengan adanya varian baru yang disebut dengan Centaurus tadi, saya meyakini juga mungkin nanti akan berdampak pada pola-pola kerja kita dan cara kita menjalani kehidupan. Di awal pagi hari Jumat ini, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keselamatan di dalam menghadapi Centaurus itu. Belum nyampe ya, Pak? Belum nyampe Ustaz. Baru sampai Ustaz. Sudah. Iya. Sebentar saya share. Nah, tantangan-tantangan itu seringkali juga merubah cara kita di dalam kehidupan beragama. Yang paling contoh, yang paling sering mudah untuk kita jadikan sebagai contoh adalah cara kita mengakses ilmu. Dahulu seseorang ketika ingin mempelajari sebuah disiplin keilmuan tertentu, dia harus meninggalkan tempatnya, menuju dan bermulazamah, bertalaki dengan guru gitu ya. Tetapi perubahan-perubahan yang ada pada saat ini tidak mengharuskan kita untuk melakukan itu semuanya. Kita bisa berada di tempat kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan demikian, definisi serta perspektif terkait dengan hijrah itu tentu tidak sama dengan dahulu. Jika dahulu di dalam konsepnya Imam Al-Mawardi, ada konsep-konsep tentang negara Islam, ada Darul Islam, ada Darul Kufri, ada terminologi tentang kafir dhimmi, kafir juhudi. Ternyata konsep-konsep dan definisi-definisi seperti itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan secara clear dalam kehidupan kita keseharian. Ini menandakan bahwa jika dahulu hijrah itu meninggalkan suatu geografi tertentu menuju ke tempat yang lain, maka sangat mungkin seseorang itu bisa memiliki spirit hijrah meskipun ia berada di dalam lingkungan yang tidak terdikotomis antara yang putih dengan yang hitam misalkan. Jika Madinah pada saat itu sebagai destinasi hijrah adalah zona putih, tentu Makkah pada saat itu bisa dimaknai sebagai zona hitam. Jika Darul Islam pada ketika itu dinilai sebagai sebuah hegemoni wilayah zona putih, tentu wilayah-wilayah yang di luar daripada negara Islam itu adalah zona hitam. Tetapi definisi dan definisi konsep seperti itu nampaknya tidak secara 100% bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Seseorang mungkin bisa menjadi pribadi yang sangat baik meskipun dia berada di tengah-tengah kehidupan
ateis dalam kehidupan yang sekuler dan seterusnya. Di saat yang sama, seseorang mungkin bisa menjadi orang yang sangat durhaka kepada Tuhan, meskipun ia berada di dalam lingkungan santri, di dalam lingkungan orang yang memiliki komitmen terhadap agama. Nah, di antara isu yang bisa saya angkat adalah terkait dengan tingkat pengangguran. Ya, bisa dibayangkan kalau seandainya yang paling rendah yang berwarna hijau atau biru itu adalah orang yang tidak pernah sekolah, ya wajar saja. Kalau orang nganggur karena nggak pernah sekolah itu ya wajar. Kalau orang nggak sekolah tapi kemudian nganggur itu wajar. Tetapi justru kita dapati di sini bahwa yang paling tinggi tingkat penganggurannya itu adalah jenjang pendidikan yang kuning. Yang kuning itu berarti sekolah menengah, ya. Berarti sekolah menengah. Ini berarti juga tantangan juga bagi kita dalam konteks kehidupan keberagamaan. Dan nampaknya data ini bisa kita validasi. Kita sering mendapatkan ya anak-anak sekarang yang di tingkat SMA itu seringkali tidak mengetahui konsep dan diri dan proyeksi seperti apa yang akan ia jalani kehidupan ini. Bahkan bukan hanya SMA, saya mendapati anak-anak yang sudah dalam usia perguruan tinggi, sudah hampir lulus, sebahagiannya sudah ada yang lulus, itu belum tahu kira-kira core activity apa yang akan dia lakukan di dalam menjalani kehidupan. Ini tentu adalah tantangan-tantangan itu, ya. Jadi kenaikan justru didominasi pada lulusan sekolah menengah, yaitu sebesar 11,29, kemudian disusul oleh lulusan perguruan tinggi, ya, 7,51. Ini juga tantangan anak-anak kita yang sudah lulus. Apakah ini persoalan ketidakmampuan kita menyiapkan generasi menghadapi kehidupan, atau karena ketidakmampuan industri, ketidaksesuaian industri di dalam mengcover lulusan-lulusan itu. Next. Ini tingkat partisipasi sekolah. Kalau kita perhatikan di level perguruan tinggi 19 sampai 24 tahun, itu ternyata anak-anak kita itu hanya tingkat partisipasinya di dalam menjalani kehidupan perguruan tinggi itu hanya 25%. Sementara berarti 75%-nya, sekitar 75% itu adalah anak-anak kita tidak mampu merasakan bangku perguruan tinggi. Padahal kita lihat justru penentuan seseorang itu mampu melakukan perjalanan serta achievement di dalam kehidupannya justru ditentukan pada usia perguruan tinggi ini. Next. Ini mungkin isu juga, ya. Kalau kita perhatikan ternyata semakin tinggi jenjang sekolah, itu semakin tinggi pula biaya. Semakin tinggi biaya berarti semakin besar pula kemungkinan seseorang itu tidak bisa merasakan pendidikan tinggi. Hingga seolah-olah ada harapan bahwa sekolah bagus itu hanya disediakan bagi mereka yang memiliki backup finansial yang cukup. Jadi sekolah bagus itu tidak serta-merta disediakan bagi mereka yang memiliki kecerdasan begitu ya, tapi juga kepada mereka yang memiliki backup keuangan yang bagus. Karena itu jangan berharap misalkan bahasa kasarnya orang yang nggak punya duit itu bisa mengakses pendidikan yang baik. Next. Nah, itu barangkali sementara pada saat yang sama kita mendapati beberapa persoalan 27% dari penduduk kita ini adalah generasi Z. Kalau Pak Rojib ini mungkin masuknya milenial kali ya. Kalau nggak milenial beneran, paling tidak penasihat milenial. Ya. Kelahiran 80 ke atas itu awal milenial. Tapi sekarang yang justru mengambil posisi yang besar adalah yang generasi Z, yang mereka pada posisi-posisi sekolah menengah dan juga perguruan tinggi yang kita lihat persoalan-persoalan yang tadi di awal. Kita teruskan. Next. Ini beberapa hal yang bisa kita lihat secara sekilas saja, flash cepat saja kita. Terus Bapak. Nah, ini
Ini tentu juga perlu diperhatikan oleh pemegang industri. Jadi anak-anak milenial, apalagi anak-anak Z itu adalah orang yang paling sulit paling sulit untuk diminta untuk loyal gitu ya, untuk loyal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di sekarang nggak apa-apa, pindah ke tempat lain. Kalau ada tawaran yang nampaknya lebih begitu nggak apa-apa, dia tidak peduli lagi harus resign menunggu 2 tahun seperti orang-orang zaman dahulu, nggak perlu lagi. Bahkan anak sekarang itu kalau mau resign nggak perlu notice 1 bulan. Bisa saja dia ini menyampaikan resign kepada atasannya jam dini hari gitu ya, sambil dia mungkin rebahan atau melakukan aktivitas-aktivitas itu. Next, ini tentu juga berdampak pada di antara beberapa kesalahpahaman kita terhadap generasi milenial itu misalkan adalah mereka disebut pemalas. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Padahal sesungguhnya mereka hanya ingin berusaha lebih cerdas. Oleh karena itu anak milenial itu tidak mau mengikuti cara-cara kerja orang zaman dahulu. Ya, kasih aja targetnya apa yang dia mau, untuk bagaimana cara mencapainya biarkan kami mencari dan menjalankan caranya sendiri. Yang kedua, cepat bosan, sulit fokus. Tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin menyampaikan pesan, sesungguhnya bukan itu. Kami sesungguhnya adalah generasi yang mencoba untuk bisa melakukan pekerjaan banyak di dalam satu hal. Sehingga ini juga seringkali anak-anak itu nggak mau untuk dipegang gitu ya, nggak mau, dia pengen bebas, bahkan mungkin meskipun sudah kontrak dengan sebuah perusahaan, tapi dia juga melakukan pekerjaan yang lain. Nah, yang ketiga, ini yang seringkali problem. Anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z itu dinilai, dianggap sebagai tidak bisa menghormati seniornya. Tetapi mereka sesungguhnya punya reason. Mereka sesungguhnya bukan nggak mau menghormati seniornya, tetapi mereka memiliki cara. Senior seperti apa yang harus dihormati? Ya. Kalau seniornya nggak layak untuk dihormati, ya ngapain pula dihormati? Nah, ini juga perlu difahami oleh kita-kita yang dalam konteks ini berjibaku di dalam interaksi dengan mereka di dalam banyak hal. Terus next, maunya instan. Mereka nggak suka jika evaluasinya dilakukan kelamaan. Maunya on the spot. Jadi ngapain harus evaluasi itu nunggu 3 bulan, 6 bulan. Kalau seandainya dirasa achievement-nya tidak bisa, ya sudahlah segera dievaluasi. Kalau evaluasi kelamaan sama saja nanti menyeburkannya. Terlalu lama waktu itu untuk dibuang. Nah, oleh karena itu mereka biasa senang dengan yang sifatnya startup, ya, sesuatu yang sifatnya berpindah-pindah, penuh tantangan dan seterusnya. Oke, seterusnya, biar kita masuk ke ininya. Ini yang bisa disarankan. Ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan. Nanti bisa dielobar. Tapi yang penting adalah poinnya adalah di dalam perubahan-perubahan ini, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah kemampuan untuk merespon. Merespon segala sesuatunya dengan, ketika kita memiliki kemampuan untuk merespon, dan sadar kita harus merespon, maka pada saat itulah kemudian nanti kita akan berpikir keras untuk menghadirkan inovasi-inovasi dan solusi-solusi alternatif di dalam perubahan-perubahan itu. Next. Oke, nah ada dalam konteks hijrah, ada 2 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yaitu adanya perubahan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang terjadi dulu ketika Rasulullah SAW memobilisasi para sahabat dari Mekah dan Madinah. Dan jauh sebelum itu telah terjadi beberapa hijrah ke Taif, hijrah ke Habasyah dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Hijrah yang kedua, hijrah yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah. Yang hijrah itu adalah spiritnya. Secara physically, tidak semestinya seorang itu meninggalkan tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Tetapi yang harus dibangun adalah bagaimana keberadaan kita dimanapun itu memiliki pesan dan mencerahkan, begitu ya. Nah, dalam konteks dahulu, tentu kita tidak akan berbicara tentang apa itu hijrah, siapa yang melakukan hijrah, tetapi secara sejarah juga kapan itu hijrah dilakukan.
Tetapi kita akan melihat apa yang semestinya harus kita lakukan dalam konteks hijrah agar hijrah kita ini memiliki kemantapan. Next, agar hijrah kita ini memiliki kemantapan. Seterusnya lagi, ada tiga hal. Next, ada tiga hal yang harus kita bangun agar hijrah kita ini memiliki daya topang yang kuat, sehingga sesuai judul tadi itu mantap kita hijrahnya. Kita mendapati banyak kejadian orang-orang yang hijrah itu kemudian ketika kembali kepada jahiliyah itu lebih parah daripada sebelum dia hijrah. Kita juga mendapati fenomena kawan-kawan dan rekan-rekan kita yang hijrah ini kemudian seolah-olah dia berada di dalam zona yang paling putih. Ketika sebelum hijrah, dia ini melihat dirinya itu salah. Dirinya salah. Banyak masa lalu yang kelam dan hitam. Tetapi ketika dia sudah hijrah, kesalahan itu ada pada orang lain. Sehingga orang lain semuanya salah. Yang benar hanya dia saja. Dia tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan kedua orang tuanya. Mungkin karena corak keagamaan yang ia pahami setelah hijrah berbeda dengan corak keagamaan yang dipegangi oleh kedua orang tuanya. Kemudian di saat yang sama kita dapati orang-orang yang hijrah itu seringkali memiliki pandangan yang tidak tepat di dalam memahami kehidupan. Dia tinggalkan semuanya, bahkan dia merasa bahwa lingkungannya itu tidak baik dan tidak benar untuk dirinya. Nah, saya menyebut sebagai rukun. Kenapa rukun? Karena di dalam tradisi fikih, rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada di dalam sebuah pekerjaan ibadah. Kalau salah satu di antara amal tersebut tidak ada, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Nah, yang pertama adalah ilmu. Next. Apa yang bisa kita harapkan dari hijrah kita ini kalau seandainya kita tidak memiliki tradisi di dalam membangun budaya ilmu? Nah, saya ingin menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sesungguhnya ini adalah implementasi sekaligus konsekuensi logis daripada Gua Hira pertama yang ia dapatkan wahyu itu. Sehingga saya ingin mengatakan tidak mungkin hijrah Mekah dan Madinah itu ada kalau tidak ada peristiwa hijrah. Kalau tidak ada peristiwa Iqra, kalau tidak ada peristiwa Gua Hira. Dan peristiwa Gua Hira itu adalah peristiwa Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ada dua ikon keilmuan di situ. Yang pertama adalah qiraah. Tidak bisa dinafikan sejak zaman Sokrates bahwa sesuatu yang tidak bisa untuk agar kita ini memiliki ilmu adalah dengan membaca. Dengan demikian qiraah reading itu adalah icon of knowledge, ya. Kemudian yang kedua adalah al-qalam. Al-qalam itu adalah qalam, pena. Al-qalam itu adalah pena. Nah, sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa memiliki kemampuan dan tradisi keilmuan kalau dia tidak dekat dengan pulpen. Tidak mungkin keilmuan kita ini bisa menjadi legasi bagi tiap-tiap generasi kalau ilmu-ilmu tersebut tidak tertulis dan menulisnya adalah dengan pena. Sehingga apa yang bisa kita harapkan dari mereka-mereka yang berhijrah tetapi tidak memiliki cara pandang yang terbuka di dalam memahami ilmu. Ya, apa yang bisa kita harapkan dari hijrah kalau seandainya selepas hijrah yang benar itu hanyalah ilmu yang dia dapat dari gurunya sendiri. Hijrah seperti apa yang ingin kita bangun kalau seandainya kita sebagai guru membatasi anak murid untuk mendengarkan ilmu dari dirinya saja dan melarang, memperingatkan, mewarning, mentahdir anak muridnya, anak santrinya, dan jamaah umatnya untuk mengakses ilmu dari beragam. Kita tidak bisa menutup mata bahwa Islam ini adalah Quran dan Sunnah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa Quran dan Sunnah ini telah berumur 14 abad.
Dan hazanah keilmuan yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu sangat luas dan besar. Quran dan Sunnah yang sama yang dibaca oleh para ulama kita di Saudi Arabia adalah Quran dan Sunnah yang sama pula yang dibaca oleh para ulama kita di Maghrib Arabi, Afrika Utara, Libya, Tunisia, Algeria, Mauritania, Maroko. Quran yang sana pula. Quran dan Sunnah yang sama pula yang kemudian dibaca oleh para ulama kita di Ardhus Syam, di Libanon, di Palestina, di Syria, di Jordania. Quran dan Sunnah yang sama pula yang dibaca oleh para ulama kita di Asia Tengah. Quran dan Sunnah yang sama pula yang dibaca oleh para ulama kita di Asia Tenggara. Tetapi kita tidak bisa menutup mata. Meskipun Quran dan Sunnah yang sama, tetapi menghadirkan corak keagamaan yang berwarna-warna. Saya tidak mengatakan berbeda, tetapi pasti ada ketidaksamaannya. Quran dan Sunnah yang sama pula yang dibaca oleh Abu Hanifah. Quran dan Sunnah yang pula yang dibaca oleh Imam Malik, yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Quran dan Sunnah yang sama pula yang dibaca oleh Imam Ahmad. Tetapi kita tidak bisa menutup mata. Meskipun Quran dan Sunnah yang dibaca adalah sama, tetapi menghasilkan kodifikasi fikih yang baik. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, hijrah kita supaya kita memiliki ketetapan dan kekokohan di dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan serta memperjuangkan Islam ini adalah hijrah yang harus dibangun atas tradisi keilmuan. Bagaimana mungkin kita meyakini bahwa ilmu yang benar adalah ilmu yang kita dapat dari guru kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa meyakini bahwa madhab yang benar adalah madhab yang kita dapat dari imam tertentu saja, sedangkan mereka semuanya adalah otoritatif untuk bisa menggali keilmuan. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sampai hijrah yang kita lakukan ini, hijrah yang kemudian menutup mata kita, tidak justru membuka cakrawala keilmuan kita. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus memakai mazhab Syafi'i misalkan, tapi pada saat yang sama tidak boleh kemudian kita merasa bahwa mazhabnya Maliki itu salah, mazhabnya Hambali itu tidak betul. Tapi ternyata karena memang masing-masing ulama itu memiliki otoritatif di dalam menggali sumber-sumber keilmuan daripada. Nah, oleh karena itu, ketika kita ini belajar, harus dipastikan bahwa kita berada di dalam kelompok yang pertama. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengklasifikasikan orang menuntut ilmu itu ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang belajarnya itu hanya untuk Allah. Ilmunya, skill knowledge-nya itu dipahami, dikuasai untuk menjadi bekal menuju hari kiamat. Hanya para penuntut ilmu yang seperti ini sajalah yang dia akan selamat. Oleh karena itu, di dalam konteks hijrah, tidak ada dikotomi antara ilmu syariat dan ilmu tidak. Ilmu dia dan ilmu keakhiratan. Semuanya ilmu datang dari Allah. Apapun ilmu yang dipelajari selama untuk Allah dan digunakan untuk bekal menuju hari akhir, itu adalah ilmu yang membawa kepada keberuntungan dan kesuksesan. Halo, Assalamualaikum. kita terputus ya. Freeze ini. Laptopnya mati katanya. Baik, kita tunggu aja bentar ya. Mohon maaf, laptop saya kayaknya baterainya tiba-tiba mati ini. Sudah nyambung lagi, Pak Rojib? Sudah, Sudah, Pak.
Baik, itu yang pertama. Sehingga ilmu apapun yang kita kuasai, skill apapun dan kemahiran apapun yang kita sedang dalami, tidak mengapa selama semuanya untuk Allah dan sebagai bekal menuju akhirat. Hanya ini yang sukses, yang selamat. Sementara yang kedua adalah orang yang menjadikan ilmu dipelajari sebagai wasilah untuk menggapai keduniaan. Yang nomor dua ini, kata Imam Ghazali, berada di dalam dangers. Bisa saja dia selamat, bisa saja dia tidak. Yang selamat adalah ketika ia menyadari sebelum meninggal, dia menyadari bahwa ternyata motivasi menuntut ilmu selama ininya tidak tepat. Kemudian menyempurnakan dengan kerja-kerja kebaikan. Semuanya digunakan menuju bekal, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dia. Tetapi ketika sampai ajal meninggal, dia tidak menyadari. Sehingga ilmu yang selama ini ia pelajari, itu digunakan sebagai media wasilah untuk menggapai gemerlapnya dunia, maka dia masuk ke dalam golongan yang celaka. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah orang yang menjadikan ilmu orientasinya untuk kekinian, untuk kehidupan sekinian. Dia mendapati, menggapai ilmu, menguasai ilmu, tidak untuk ilmu, tidak untuk amal, tetapi untuk mendapatkan motivasi-motivasi dan kepentingan-kepentingan dunia. Jika kita memiliki motivasi-motivasi yang tidak seperti yang pertama, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki motivasi-motivasi tersebut agar kita menjadi orang yang faizin, menjadi orang yang selamat. Next. Nah, oleh karena itu, ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita dahulu. Kerja-kerja kita untuk mencari ilmu, mendalami skill, menguasai pengetahuan, kita harus gunakan semuanya adalah untuk 5 ma'rifatillah, yang tengah. 5 ma'rifatillah. Jangan sampai hijrah kita, jangan sampai orientasi kita menuntut ilmu itu li ajli syahadah, untuk mendapatkan ijazah. Dan ini yang menjadi barangkali yang menjadi sebab kenapa anak-anak kita ini sudah hampir selesai perguruan tingginya, ya, tetapi belum tahu memahami konsep dirinya, proyeksi ke depannya apa yang akan ia lakukan. Sehingga belajarnya mungkin saja hanya sekedar lulus, dapatlah sertifikat, dapatlah ijazah, tetapi ternyata dia justru menjadi kontribusi pengangguran tadi. Ada yang juga yang mencari ilmu untuk apa? Li ajlil jah, untuk mendapatkan jabatan. Untuk mendapatkan jabatan. Mungkin saja jabatan didapat. Mungkin saja jabatan dicapai karena keilmuan yang selama ini ia telah kuasai, tetapi ujung-ujungnya adalah jabatan yang membawa padah, tidak membawa keberkahan. Ada orang yang menuntut ilmu itu li ajlil wadhifah, untuk mendapatkan profesi terbaik di masa depan. Ya, semua effortnya, energinya, finansialnya, semuanya digunakan, semuanya untuk apa? Untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bonafit. Dan yang terakhir, ada yang untuk mendapatkan kepimpinan di masa depan. Saya ingin memastikan, mengingatkan, sekaligus mereminder buat kita semuanya, orientasi yang kita bangun harus 5 ma'rifatillah. La li ajli syahadah, wala li ajlil jah, la li ajlil wadhifah, wala li ajlil qiyadah, tetapi li ajli ma'rifatillah. Semakin kita mendalami ilmu apapun, maka kita semakin mengenal Allah. Oleh karena itu, orientasi kita berhijrah adalah memastikan supaya lebih mengenal Allah, bukan karena mengikuti tren, bukan karena ada potensi ekonomi yang besar di dalam industri hijrah. Industri hijrah. Oke, saya ingin menyampaikan next. Saya ingin memastikan ilmu yang harus sebelum ini nggak ada ya. Oke, jadi yang kedua adalah ilmu tersebut. Ilmu tersebut kemudian dituntut untuk ikhlas. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Ada salah seorang ulama bernama Syekh Shinkiti, berasal dari Mauritania. Mauritania itu bawahnya Maroko. Ya, Shinkiti ini dulu belajar di pesantren. Kalau di sana namanya itu kutab, atau disebut juga dengan nuzhah. Ketika dia ini di asrama, di pesantren, dia
diutus oleh gurunya untuk mengikuti perlombaan. Lomba menulis biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bait syair. Jadi kalau kita pernah ikut maulid, tibai berjanji, ya burdah, itu adalah biografi Nabi yang tertulis di dalam syair yang kemudian didendangkan. Nah, Singkiti ini mengikuti lomba level kabupaten ya, dan kemudian menang. Bukan hanya sekedar menang, Dewan Juri merekomendasikan untuk dicetak dan dijadikan sebagai buku kurikulum di pesantren-pesantren di wilayah tersebut. Karena saking bagusnya, syairnya, sastranya tinggi, dan substansi biografisnya bagus. Membesar ini Singkiti, menjelma menjadi ulama hebat dan kemudian berdomisili di Saudi Arabia, menulis satu kitab tafsir namanya Tafsir Adwaul Bayan. Suatu saat ketika ia pulang ke kampungnya, maka wajar kan kalau orang alim pulang kampung, maka jamaahnya, santri-santrinya sowan. Ketika sowan berkumpul itu, dia meminta kepada seluruh jamaahnya untuk menyebar, mencari kitab yang ditulis ketika dulu ia di pesantren. Beli semuanya, borong semuanya, jangan sampai ada satupun toko buku yang menjual kitabnya. Betul, semuanya dibeli, dikumpulkan di rumah Syekh Singkiti. Di belakang rumahnya sudah ada parit, sudah ada kedukan. Kitab-kitab semua tersebut dimasukkan ke dalam situ, kemudian dibakar oleh Syekh Singkiti. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, "Man ta'allama ilman bima yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardin minad dunya, lam yusib raihatal jannah." Siapa yang mempelajari satu disiplin keilmuan, yang ilmu itu semestinya dituntut ikhlas untuk mencari tulus ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia justru menuntutnya karena gebyarnya dunia, kepentingan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Buku ini dulu ditulis untuk gagah-gagahan supaya menang dalam kompetisi. Buku ini dulu ditulis bukan tujuan ikhlas karena Allah, sehingga saya tidak ingin buku ini menjadi sebab penulisnya terhalang dari masuk surga, dan penulisnya adalah dia sendiri. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tingkat ketulusan seperti apa yang sedang kita baca dalam kehidupan ini, dalam kehidupan Syekh Singkiti ini. Dalam konteks sekarang, siapa penulis yang tidak ingin ketika menulis buku menjadi bestseller? Bahkan ada workshop bagaimana menulis buku menjadi bestseller. Kita perlu tarik nafas. Hijrah seperti inilah yang sesungguhnya yang akan membuat kita kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang dibangun atas budaya keilmuan, dan keilmuan yang ditopang dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan yang terakhir, hijrah kita ini akan semakin mantap apabila kita berkolaborasi. Next. Dalam kehidupan kita, kolaborasi ini kan sesungguhnya bahasanya adalah bahasa ukhuwah. Bahasa ta'awun, bahasa takaful. Ya. Ini takaful kan namanya? Nah, takaful. Takaful itu adalah level ukhuwah yang paling tinggi. Seseorang tidak mungkin bisa menanggung beban saudaranya kalau dia tidak bisa memahami tafahum. Dia tidak mungkin bisa memahami saudaranya kalau dia tidak ta'aruf. Dengan demikian, proses yang harus dilakukan untuk bisa sampai kepada tahap takaful itu adalah ta'aruf. Selepas ta'aruf kemudian tafahum. Selepas tafahum baru kemudian takaful. Spirit inilah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berhijrah. Maka kita bisa lihat ketika para sahabat yang kaya-kaya meninggalkan seluruh asetnya di Mekah, harus meninggalkan Mekah dalam keadaan tangan kosong, ya, yang punya kebun kurma nggak boleh dijual, yang memiliki puluhan belasan onta, belasan kuda nggak boleh dibawa, dia hanya boleh membawa satu tunggangan dan satu baju yang ia gunakan. Sehingga wajar ketika sampai ke Madinah, mereka memulai daripada nol.
tetapi Rasulullah berhasil membangun kolaborasi itu. Apa? Maka kemudian kita mengenal ada istilah Ansar, merujuk kepada sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, dan muhajirin, sahabat Nabi yang membersamai Nabi meninggalkan Madinah. Maka kita mendengar satu kisah yang disampaikan oleh Sa'ad bin Jubair, ya, Sa'ad bin Jubair, atau dia bilang, dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya memiliki beberapa ekor unta. Aku bagi 2, separuhnya kamu ambil. Bahkan sampai pada tahap, saya mohon maaf, saya memiliki 2 istri. Silahkan kamu lihat dari keduanya mana yang paling membuat kamu takjub. Aku akan ceraikan untuk kemudian kamu nikahi. Tentu setting historisnya tidak sama seperti sekarang, ya. Mohon maaf, Sister Mirza Faradiba, barangkali kisah tadi itu menyinggung gitu ya. Setting historisnya tidak sama seperti sekarang. Tetapi yang poin yang ingin saya sampaikan, sampai sebegitunya para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, para sahabat ya Rasulullah SAW dulu untuk membangun kolaborasi. Jadi hijrah kemudian tidak sendirian, asik dengan dunia sendiri, melupakan kebersamaan dengan keluarganya, melupakan kebersamaan dengan keluarga besarnya. Jangan sampai ada kesan setelah hijrah, dia tidak lagi ikut arisan keluarga besar. Selepas hijrah, dia nggak ikut kumpul-kumpul. Selepas hijrah, nampaknya dia lain dengan kita dan seterusnya. Nah, kenapa harus bareng-bareng? Karena kalau sendiri itu jadi berat. Makanya dalam konteks ibadah puasa, kenapa bulan Ramadan, puasa Ramadan itu lebih ringan berbanding puasa Senin Kemis? Sebab kalau puasa Ramadan itu bareng-bareng. Tapi kalau puasa Senin Kemis, kita puasa sendirian. Sementara Pak Agung Syar'i minum dawet cendol kan? Itu jadi berat akhirnya kan? Nah, oleh karena itu, ini beberapa quote yang bisa mungkin menjadi inspirasi kita semuanya. Kita kalau pengen maju cepat, mungkin kita bisa lari sendirian. Tapi kalau kita ingin jalan panjang, maka kita harus bareng-bareng. Yang paling menang bagi kita bukan yang paling siapa yang bisa merobohkan siapa, tetapi mereka yang memiliki nafas panjang dan bertahan di dalam pertarungan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih serta mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Khairin LCMA yang telah memaparkan kajian tentang mantap berhijrah yang alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Di antaranya beliau tadi memaparkan tentang konsep hijrah, yaitu ada 2 tentang makaniyah dan manawiyah. Terus ada rukun hijrah, yaitu mengenai ilmu, kolaborasi, dan ikhlas. Tentang talabul ilmi, yaitu al-faijin, yang mana kita ilmu itu semuanya semata-mata hanya untuk Allah. Dan ada al-mukhatirin dan al-halikin. Insyaallah kita tidak seperti itu ya. Dan orientasi pendidikan kita juga harus nantinya yang menjadi 5 rifatillah. Subhanallah, luar biasa kajian pada pagi ini. Dan kepada Bapak Ibu, session kedua adalah tanya jawab. Jadi kami buka untuk 3 pertanyaan. Jadi nanti ada 1 penanya terbaik, nanti akan dipilih oleh Ustadz, mana yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari HZ. Baik, ada penanya pertama dari Bapak Ahmad Rojib Karini dan kedua Bapak Yusuf dari Makassar. Yang pertama Bapak Rom. Pak Yusuf dulu aja. Oke, Pak Yusuf dari Makassar yang pertama. Baik, kami persilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bagus sekali Pak ya, Ustadz. Nah, yang mau saya tanyakan ini, menurut buku Sirah Nabawi Pak ya, yang sedang saya baca juga sekarang, makna awal dari hijrah itu meninggalkan Mekah ke Madinah Pak ya, meninggalkan jahiliyah, musyrikin jahiliyah karena sering disiksa di Mekah menuju ke Madinah.
ke peradaban yang lebih baik bertemu dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, dengan hijrah ini peradaban Islam menjadi baik. Mulai dibangun perpolitikan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, fenomena yang saya lihat saat ini, Pak, konsep hijrah kaum muda-mudi saat ini, kalau saya lihat menurut pandangan saya, Pak, ya, awalnya itu terbatas pada pakaian dulu saya lihat, Pak. Pakaian yang mulai agak tertutup, yang lebih syar'i, dan postingan-postingan keagamaannya di sosial media banyak di reshare, di upload ulang begitu ke sosial media. Nah, yang mau saya tanyakan ini, Pak, sudah benarkah konsep hijrah yang seperti itu saat ini, ataukah ada yang melenceng dari makna awalnya, makna sesungguhnya dari hijrah yang sebenar-benarnya, Pak, begitu. Kalau ada yang melenceng, apanya yang melenceng? Begitu saya pikir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rojib, langsung apa gimana? Iya, boleh langsung, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah satu nafas dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi mikrofonnya mati lagi, Pak Ustaz. Berjalan lagi. baik. Kalau saya lihat apa yang tadi Bapak sampaikan itu sudah sudah merasakan suasana kebatinan yang saya sampaikan, ya. Itu poin yang pertama. Jadi memang fenomena hijrah saat ini biasanya ditandai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Menurut hemat saya, jika seandainya hal ini dipandang sebagai sebuah proses gitu ya, maka ya mungkin bisa dipahami. Tetapi hijrah itu substansinya bukan hanya sekedar itu, ya. Hijrah itu bukan hanya sekedar itu, tetapi harus melalui proses ending yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar pakaian tadi, ya. Hanya sekedar pakaian dan performa-performa yang terlihat oleh mata. Nah, untuk bisa memastikan bagaimana hijrah yang benar, tadi saya bilang tradisi ilmu itu harus dibangun. Yang paling mudah, misalkan saya yang paling mudah ingin ngasih tahu itu adalah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kekufurannya di usia dewasa. Dan orang-orang yang seperti ini itu cenderung lebih komit agamanya, lebih bagus tradisi budaya keilmuannya berbanding dengan kita yang dari kecil itu beragama. Nah, saya ingin menggambarkan semestinya hijrah yang kita lakukan itu adalah hijrah yang seperti itu. Hijrah yang mencerahkan, hijrah yang kemudian memiliki basic keilmuan yang tinggi, sehingga pemahaman keagamanya bukan hanya persoalan-persoalan yang parsial, persoalan-persoalan yang kulit, tetapi juga sampai pada tahap persoalan-persoalan yang fundamental dan persoalan-persoalan yang strategis dalam kehidupan ini. Maka bagi kita tentu, kalau seandainya kita memahami hijrah itu bukan hanya sekedar perpindahan tempat gitu, nggak apa-apa kita ini di Jakarta, meskipun aslinya Kuningan misalkan, kayak kawan kita, ya, kayak kawan kita. Yang penting apa? Nggak apa-apa kita ini tinggal di Jakarta, tapi kontribusi kita itu untuk kampung misalkan, ya, misalkan sebagai salah satu contoh saja. Ini kan persis seperti Nabi dahulu.
Persis sama seperti Nabi dahulu. Siapa yang tidak kangen dengan Mekah sebagai tempat kelahirannya? Tetapi meskipun pada akhirnya karena takdir ia tinggal di Madinah, tapi kontribusi dakwahnya itu selalu untuk Mekah. Orientasinya itu selalu untuk Mekah. Jadi misalkan Kang Asep ya, Asep Saihuna ini dari Kuningan. Nggak apa-apa dia tinggal di Jakarta Timur misalkan. Tapi kontribusinya bisa dirasakan untuk Kuningan. Tidak semestinya kita harus kembali ke tempat asal atau pindah ke tempat lain begitu ya. Nah, dalam konteks ini kawan-kawan kita yang berada di negara-negara barat yang dalam sosio kehidupan masyarakat yang mungkin cenderung sekuler, tidak semestinya mereka harus pindah ke negara yang lebih ini, tapi keberadaan di mereka itu bisa memberi pencerahan dan menampilkan Islam. Sama seperti yang saya sampaikan, dalam konteks Indonesia yang lebih besar, negara yang memiliki basic keilmuan, pesantren, santri, agama yang bagus berbanding yang lain, tapi juga tidak sulit untuk mendapatkan orang-orang yang berkepala eteis, berkepala sekuler gitu ya. Jadi itu Bapak, jadi kalau itu dianggap sebagai sebuah proses, saya rasa kita bisa memahami, tetapi kalau itu dianggap sebagai sebuah hasil akhir, maka substansi dari hijrah itu tidak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Silakan dilanjut Pak Agung. Baik, untuk selanjutnya Maulana Jakir. Saya paham. Oh ya, Pak Romi. Pak Romi dulu, silakan. Ya, Pak Romi. Baik, Ustaz, terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan sedikit dari kutipan kitab Bidayatul Hidayah yang Imam Al-Ghazali, Ustaz. Tapi nggak termasuk di situ sih. Kalau di dalam kitab tersebut saya pernah baca juga Ustaz, kalau ada faktor hidayah gitu ya, tentang Bidayatul Hidayah. Hidayah itu jadi ada permulaannya gitu. Annal hidayah, kalau nggak salah samaratul ilmi, gitu. Buah daripada ilmu. Nah, sedangkan kalau di masyarakat kita sekarang, ketika orang mau berhijrah itu nanti aja nunggu hidayah dulu gitu. Kan mau pakai hijab atau misalkan mau beramal soleh, belum dapat hidayah nanti aja lah gitu. Nah, antara penjelasan dari Imam Al-Ghazali tersebut bahwa hidayah itu adalah buah dari keilmuan. Jadi ketika dia mau mempelajari ilmu, itu adalah pintu hidayah gitu. Tapi kan fenomenal sekarang rata-rata nunggu hidayah dulu baru mau belajar ilmu gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya, baik, terima kasih. Persoalan hidayah ini memang persoalan termasuk bab ghaibiyat. Orang-orang yang dari awal berada di dalam gelimang, itu bisa saja di pengakhiran hidupnya mendapat hidayah dan kemudian berada di rengkuhan cinta Tuhan gitu. Sebaliknya ada orang-orang yang dari awal terlihat secara zahirnya itu memiliki komitmen terhadap agama tapi di akhirnya tidak. Nah, karena ini persoalan ghaibiyat, maka yang dituntut bagi kita adalah yang dituntut oleh kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Nah, oleh karena itu di antara hal yang bisa dijaga ketika kita hijrah itu tidak pernah merendahkan orang lain. Ya, makanya tadi saya mengatakan, ada orang yang hijrah itu ketika sebelum hijrah itu salah terus dia, ngaku salah terus, saya masa malu kelam. Tapi ketika sudah hijrah justru yang salah itu bukan lagi dirinya tapi orang lain. Nah, ini yang ingin saya tekankan, karena kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang. Orang-orang yang dahulu nakal senakal-nakalnya, itu dalam situasi tertentu, hanya Allah yang tahu, bisa berubah menjadi lebih baik. Dan kita dapati kisah-kisah para ulama hebat itu ternyata memiliki sejarah-sejarah kehidupan masa lalu yang agak kelam. Misalkan kayak Hasan al-Basri, misalkan kayak Fudail bin Iyad, ya, itu ternyata mereka dahulu juga memiliki kisah-kisah yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, jika seandainya sekarang kita merasa berada di dalam kondisi hijrah, jangan pernah kemudian menyepelekan orang yang belum. Dan ini tentu bisa dilakukan kalau budaya dan tradisi keilmuan kita itu baik. Jadi awalnya betul dan ada akhirnya adalah betul. Diawali dengan dohir yang takwa, ya. Kalau di dalam Bidayatul Hidayah itu kan diawali dengan dohir yang takwa dan diakhiri dengan batin yang takwa. Jadi kita tidak bisa merasakan enaknya santan
kalau kita ini tidak menguliti kelapa. Nah, untuk bisa merasakan gulai kambing yang sedap berasal dari santan itu, tentu kita harus menguliti kulit serabut, kemudian batok, ya, kemudian parut. Nah, maka tidak mungkin kita bisa merasakan santan itu kalau kita tidak melewati proses-proses itu. Nah, maka tentu hijrah yang kita ingin bukan hanya serabutnya saja tadi, bukan hanya batoknya saja tadi, tapi sampai pada tahap substansi dan penghayatan keislaman secara baik. Nah, kalau di dalam teori tasawuf biasanya kan ada istilah syariat, ada istilah ma'rifat, ada istilah hakikat dan seterusnya itu kan. Nah, itu hanya sebagai sebuah rumusan bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya formalitas, tetapi harus sampai pada substansi. Tapi jangan sampai dengan yang formalitas saja kita takut. Ya, kalau dengan formalitas saja takut, bagaimana kita memperjuangkan yang substansial? Itu barangkali. Terima kasih. Saya kebetulan jam 10 itu ada agenda lain. Mudah-mudahan bisa satu kali lagi. Baik, satu untuk Pak Maulana Jakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Agung, terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan bertanya. Simple pertanyaan saya satu, mengenai zaman saat ini, kenapa Pak Ustadz ada beberapa teman saya bilang wah hijrah itu cukup. Nah, itu apakah pandangan Pak Ustadz itu saat ini sudah Gimana hijrah itu apa? Cukup Pak Ustadz. Putus-putus Bapak. Halo Pak Maulana. Ya, hijrah itu apa Pak? Ketinggalan zaman lah istilah kasarnya kayak gitu. Karena menurut mereka hijrah berhijrah atau yang lain-lain kondisinya itu tidak begitu mengikuti zaman lah. Nah, itu tandanya apakah sudah mendekati akhir zaman atau bagaimana Pak Ustadz? Terdengar pertanyaan saya Pak Ustadz? Mohon maaf. Baik. Nah, baik, yang kedua. Oke, baik. Yang baik, kedua terima Pak kasih Ustadz. Pak Maulana. Mohon maaf yang kedua. Ada satu lagi. Ya. Ini kenapa saat ini di dunia khususnya untuk perbankan di Indonesia, kenapa bank syariah itu tidak menjalankan secara penuh secara syariah? Contoh, kalau di Malaysia saya lihat untuk adanya bagi kerugian dan bagi keuntungan. Nah, di Indonesia itu tidak terjadi adanya bagi bahwa kita rugi nih. Anda bisa kita berhitung bersama-sama lah untuk kerugian tersebut, tapi di Indonesia itu belum. Dan yang kedua, kalau memang hal itu belum dan belum dijalankan dengan kondisi lain hal, yang saya ingin tanyakan, orang saat ini agak sulit untuk berhijrah khususnya untuk ke perbankan syariah. Kenapa? Ada si A yang memang punya pembiayaan di bank syariah untuk pembelian KPR, namun sekian bulan dia lunaskan. Contohlah KPR-nya 600 juta dengan angsuran sekian, dengan tenor sekian. Namun alhamdulillah ada rezeki langsung dia lunaskan. Ternyata dia cukup kaget. Selama 2 tahun berjalan, ternyata apa yang dia bayarkan pokoknya hanya 20 jutaan. Sedangkan di bank konvensional dengan hal yang sama, dengan nilai yang sama, pokoknya itu jauh berbeda dan jauh lebih menguntungkan gitu. Akibatnya seseorang berbilang kita ditipu gitu loh. Namun kita lihat secara garis besar memang ada akad yang jelas di kita setiap tanda tangan tersebut. Namun apa sih sebenarnya alur, apakah benar kalau kata guru saya dulu di universitas, setidaknya kaki kita dulu yang melangkah ke surga lah, istilah kasarnya seperti itu. Karena di Indonesia ini baksoe, yang penting jalan dulu, urusan nanti belakangan, seperti itu. Mohon pendapatnya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi soal kesan hijrah itu ketinggalan zaman. Saya melihat ada dari 2 perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah mungkin ya, ini melihat fenomena ya. Tadi ini hasil daripada fenomena hijrah-hijrah yang dilakukan tidak secara komprehensif tadi. Saya khawatirnya ini adalah efek daripada
implementasi hijrah yang tidak komprehensif. Ya, kalau seandainya hijrah itu ditandai, mohon maaf ya, ditandai dengan performa pakaian begitu ya, terus kemudian ditandai dengan eksklusivitas di dalam pengamalan agama, ya khawatir justru nanti akan melahirkan sikap-sikap orang yang seperti itu. Nah, masa hijrah jadi kayak begitu gitu kan? Jadi terkesan begitu. Termasuk juga dengan gini, misalkan gini, kayak soal pakaiannya. Soal pakaian itu kan setiap kampung, setiap wilayah itu kan memiliki desain dan memiliki model yang berbeda-beda. Nah, kalau saya melihatnya yang penting syariat itu adalah auratnya tertutup secara baik, maka cukuplah tentang bagaimana jenis pakaian, tentang bagaimana model pakaian. Itu kan persoalan yang sesungguhnya tidak substansi. Saya tentu tidak menolak kalau harus modelnya seperti itu ya. Tetapi kalau harus seperti itu kan enggak. Nah, ini mungkin khawatirnya, ini prediksi saya. Kenapa ada pandangan bahwa hijrah itu adalah ketinggalan zaman. Jadi hasil dari praktik-praktik implementasi hijrah yang tidak. Nah, ini justru tantangannya. Kenapa kita ini mengatakan hijrah itu ketinggalan? Karena bukankah kita ini tidak ada halangan untuk tetap performan baik? Ya, meskipun kita ini kemudian berkomitmen dengan agama, ya, komitmen istiqomah di dalam memegang, tapi kan semuanya itu tidak menghalangi kita untuk tetap menunjukkan performa yang baik, ya, tidak menghalangi kita untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang produktif, memiliki etos yang tinggi. Ya betul, akhirnya akan terkesan bahwa hijrah itu ketinggalan zaman. Selepas kita hijrah kemudian kita tidak cair lagi. Setelah hijrah kemudian performa kita menjadi turun. Setelah hijrah kemudian performa etos kita menjadi tidak bagus begitu. Nah, kalau itu terjadi, khawatirnya tadi akan meninggalkan kesan-kesan yang seperti itu. Nah, berbeda dengan hijrah yang dilakukan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Pak Yusuf di awal tadi. Ya, hijrah itu sebagai starting point untuk menunjukkan performa di dalam membangun kehidupan. Setelah 13 tahun secara worldview, akidah, keyakinan terbangun, maka di era Madinah adalah menunjukkan jati dirinya, membangun masyarakat secara lebih modern, bisa bertoleransi di Madinah dengan beragam unsur etnis dan agama yang ada di Madinah gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan implementasi di industri keuangan syariah. Ini terlalu teknikal ya, tetapi secara prinsip dan secara teori bahwa prinsipnya adalah laba dan rugi. Nah, nanti biasanya masing-masing industri memiliki mekanisme bagaimana validasi kerugian itu. Apakah kerugian itu disengaja ataupun tidak. Nah, biasanya kan di aspek itunya ya. Tapi secara prinsip syariah compliance-nya bahwa bekerja sama itu ada rugi dan ada untung. Dan rugi dan untung itu tentu memiliki sharing sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, terkait juga dengan tadi soal KPR tadi itu kan sesungguhnya kita tidak sedang berhutang ya. Tapi sesungguhnya kita sedang apa? Kalau KPR itu kan istilahnya murabahah ya, murabahah. Nah, di awal kan kesepakatannya bahwa jumlah tertentu itu dibayarkan di dalam beberapa tempo bulan tertentu. Nah, oleh karena itu meskipun nasabah itu melakukan pelunasan lebih awal, tidak berpengaruh kepada jumlah kewajiban yang dia harus bayar. Ya, karena kenapa? Karena kesepakatan awalnya itu adalah membayar jumlah tertentu. Hanya saja kewajiban bayarnya itu dilakukan di dalam tempo tertentu. Nah, tapi kalau seandainya memang dia ini ingin membayar cepat, tentu bank itu tidak memiliki kewajiban untuk mengurangi kewajiban awalnya yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tetapi dengan budi bahasa, tetapi dengan kebijaksanaannya, ya bank boleh, ya istilahnya boleh ya, bukan wajib, boleh memberikan mungkin diskon. Itu kan suka-suka bank, tetapi secara prinsipnya itu adalah kewajiban. Jadi kalau kewajibannya 500 juta dibayar selama 10 tahun misalkan. Nah, ini kemudian baru sampai 2 tahun kok kemudian dilunasi, ya tidak kemudian merubah kewajiban yang 500 juta tadi. Nah, kalau yang saya paham dalam industri keuangan seperti itu. Kenapa? Karena janjinya itu adalah
janji untuk membayar 500 juta. Kalau seandainya memang dilakukan lebih cepat seperti itu, ya tidak ada kewajiban untuk kemudian mengurangi kewajiban yang 500 juta. Tetapi dengan budi bahasa, dengan merayu, memohon, atau kebijaksanaan dari pihak bank sebagai pemilik 500 juta tadi, kan boleh-boleh saja kalau mau mengasih. Tapi nggak ada kewajiban. Jadi kalau seandainya memang di dalam prakteknya ada hal-hal yang belum sempurna, ya kita anggap itu sebagai sebuah proses, sama seperti kita berproses untuk menjadi haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu tidak ada batasan maksimum, tetapi dia merupakan proses. Itu barangkali jawaban saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat berjumpa kembali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, sebelum meninggalkan meeting, dari 3 penanya ini, mohon untuk 1 penanya terbaik Ustaz, dari Pak Yusuf, Pak Romi, dan Pak Maulana. Di antara 3, 1, mohon. Saya terkesan dengan pertanyaan pertama. Semua baik ya, tapi saya terkesan dengan pertanyaan pertama. Pak Yusuf, oke. Selamat kepada Pak Yusuf mendapatkan hadiah dari HC. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas waktunya. Jangan lupa endorsernya ya Pak ya. Dapat hadiah gara-gara saya kan. Baik Ustadz. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Ya Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas waktunya. Karena memang Ustadz ada waktu jam 10 dan kita akan lanjut ke meeting selanjutnya. Baik, kami persilakan Ustadz untuk meninggalkan meeting di internal kami. Baik, terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada pengumuman dari HC yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rajib Karimi. Kepada beliau, kami persilakan. Terima kasih Pak Agung. Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak banyak. Saya cuma memperjelas aja terkait dengan email yang kemarin, itu tentang ya, benefit yang FMS itu ya. Jadi mohon partisipasi aktif daripada Bapak Ibu. Jadi kami mohon ya, nanti ada yang mengajukan gitu kan. Kalau dari email kemarin sih belum ada yang menanggapi nih gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya dengan adanya trigger gitu ya. Trigger itu sebenarnya bukan masalah nominal ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita seperti yang tadi disampaikan Ustadz juga kan, berawal dari ilmu juga. Kalau kita mau bertakaful ya awalnya dengan ilmu gitu kan. Nah maka dari itu mohon kerjasamanya dan juga dari Takaful ya yang bersedia membagi ilmunya, berbagi pengetahuannya ataupun wawasannya, kita bisa berbagi di sesi Friday morning sharing. Nah nanti nggak perlu saya todong-todongin kan kapan mau ngisi kayaknya nggak enak gitu kalau dipaksa kan. Tapi ya mudah-mudahan ada kemauan sendirilah dari Bapak Ibu ya untuk kita saling berbagi, karena berbagi itu ya salah satu usaha kita untuk peduli satu sama lain. Itu aja mungkin Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Romi atas waktunya dan arahannya. Jadi kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah mendekati jam 10, kita harus mulai aktivitas kerja kita, maka sama-sama kita akhiri Friday morning sharing pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah ya rabbal alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika. Baik Bapak Ibu, dari saya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.